Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa belajar bersama-sama ya di hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita buka dulu ya pembelajaran kali ini. Silakan kepada KM anak ya untuk membuka pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke. Berdoa dicukupkan. Semoga kita diberi keberkahan ya untuk pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Untuk kehadiran kali ini, Pak Yeruz Aulia Sabrina. Hadir, Ibu. Hadir. Mei hadir. Hadir, Bu. Oke. Nadia Nur Idola Rahmaini. Hadir, Bu. Oke. Ana hadir. Hadir, Bu. Oke, satu lagi Nisa. Nisa hadir. Tidak, Bu, sepertinya sakit. Oh iya. Kita doakan ya semoga Nisa bisa cepat sembuh ya. Amin. Ibu share screen dulu ya. Nah, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kegiatan pembelajaran kali ini kita akan mengerjakan LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Nah, tapi sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Ibu beri contoh soal mengenai hal itu ya. Nah, oke. Sebelumnya kita mereview dulu sedikit ya pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu kita belajar apa? Belajar kejadian majemuk, Bu. Oh ya betul, kejadian majemuk. Apa itu kejadian majemuk? Kejadian majemuk itu dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan, Bu. Ya betul, jadi ada dua kejadian yang terjadi secara bersamaan ya. Itu untuk kejadian majemuk. Selanjutnya kita akan mempelajari peluang kejadian saling lepas ya. Nanti akan ada kejadian saling lepas, akan ada kejadian saling bebas dan juga kejadian bersyarat. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari peluang kejadian saling lepas. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Kalian diharapkan dapat yang pertama nih mendeskripsikan lepas. Peluang kejadian saling lepas itu yang seperti apa gitu. Lalu membedakan gitu antara peluang kejadian saling lepas dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, setelah kita tahu kejadian saling lepas itu seperti apa, kita menentukan peluang kejadian saling lepas. Nah, selanjutnya nih. Kalian pernah kan mainkan dadu? Pernah nggak? Misal di mainan ular tangga atau monopoli. Pernah nggak kalian? Pernah, Bu. Nah, pernah kan? Nah, kalau misalkan nih ya, satu buah dadu itu dilempar. Nah, itu yang muncul apa? Mata dadu 1 sampai 6, Bu. Nah, iya betul. Itu kalau misalkan satu dadu. Kalau misalkan dua buah dadu kita lempar nih. Nah, kita lempar secara bersamaan. Apa kejadian yang akan muncul? Apa saja? Berbeda-beda, Bu. Apa? Seperti apa? Contohnya?
mata dadu 3 dengan mata dadu 6. Ya. Ada lagi? Mata dadu 1 sama mata dadu 2 mungkin, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang ingin menjawab? Mata dadu 4 sama mata dadu 5, Bu. Iya. Betul semua ya. Nah, ini adalah tabel ya. Nah, tadi yang kalian sebutkan itu benar ya. Jadi jika ada 2 buah dadu yang dilempar secara bersamaan, itu kejadian yang akan muncul itu adalah seperti berikut gitu kan. Mata dadu 1 dengan 1, 1 dengan 2, sampai 6 dengan 6. Oke, nah selanjutnya Ibu berikan contoh soal yang mengenai kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, ini di sini contoh soal pertama itu misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 3 dapat didapat dengan cara yang pertama itu banyaknya sampel keseluruhan ada berapa coba? Kalau tadi kita melihat yang tadi aja. Ada berapa seluruh sampelnya? Berapa? Ada 36. Ada 36, Bu. Nah, ada 36. Berarti NS, kalian udah pernah belajar kan ya, NS itu berarti jumlah dari seluruh sampelnya itu tadi ada 36. Ya. Nah, sampel dari mata dadu yang berjumlah 2 ada berapa? Yang berjumlah 2. Ada 1, Ibu. Ada 1. 1. Ya, betul, ada 1. Jadi, contohnya apa? Ada 1 apa itu? 1 dengan 1. 1 dengan 1. Ya, 1 dengan 1. Nah, sampel dari mata dadu yang berjumlah 3 ada berapa? Ada 2, Bu. Ada 2, iya betul. Apa aja itu? Ada 2? 1, 1 2, dan 2, 1. Iya, betul. Sehingga peluang munculnya mata dadu 2 atau 3. Nah, P itu peluang ya, peluang, A atau B. Nah, itu gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Caranya. Jumlah peluang A dengan peluang B. Iya. Nah, seperti ini ya. Kita jumlahkan peluang A dengan peluang B karena dua kejadian ini, A dan B ini, merupakan kejadian yang muncul tidak bersamaan ya. Jadi kita jumlahkan peluang A dengan peluang B. Tadi kan yang peluang A itu berarti 1 per seluruhnya itu 36 ya, ditambah yang B itu tadi 2 per 36, yaitu 3 per 36. Atau kita kecilkan menjadi 1 per 12. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Ketika mengambil kartu dari satu set kartu permainan yang berjumlah itu 52 kartu, peluang mendapat kartu merah atau raja adalah berapa? Nah, banyaknya sampel keseluruhan ada, itu ya sudah tertera ya, ada 52. Jadi jumlah dari seluruh sampelnya itu adalah 52. Nah, kalau misalkan kejadian kartu merah ada berapa? Ada 26, Bu. Ada 26. Jadi NM ya, kita misalkan kartu merah itu dengan M. Jadi jumlah dari M itu adalah 26. Selanjutnya sampel dari kartu raja ada berapa? ada 4, Bu. Ada 4. Ya, betul. Jadi jumlah dari K ya, kita simbolkan raja menjadi K. Itu adalah 4. Nah, sampel dari kartu merah yang sama dengan sampel kartu raja ada berapa?
Ada 2, Bu. Ada 2. Ada 2 ya, jadi ada 2 kartu yang itu sama gitu antara kartu raja dengan kartu merah. Apa aja itu coba? Tempe merah bukan? Tempe king merah. Ya, betul. Nah, jadi apa? Satu lagi hati ya, Bu. Iya, betul. Jadi ada raja tempe ya, kita sebut tempe, itu berwarna merah. Juga raja hati ya, merah. Jadi jumlah dari irisan ya berarti ya, ini karena sama jadinya irisan. M irisan K itu ada 2. Nah, cara untuk mencari peluang dari kartu merah atau raja, ini sudah tertera ya, itu kalau misalkan tadi kan cuma dijumlahkan ya, kalau misalkan ini karena ada irisan antara kedua kejadian, sehingga kita kurangi. Nah, tadi kan itu peluang merah ditambah peluang K, kita kurangi irisannya gitu. Jadi seperti apa? Nah, jadi kan yang peluang merahnya itu 26 ya, 26/52. Lalu ditambah peluang rajanya itu 4/52. Kita kurangi irisannya tadi 2 ya, 2/52. Jadi 28/52 atau kita sederhanakan menjadi 7/13. Nah, tadi 2 contoh soal tadi itu untuk gambaran ya, gambaran untuk kalian mengerjakan LKPD. 2 contoh soal tadi berbeda ya. Nah, itu kalian simpulkan mana contoh soal yang termasuk kejadian saling lepas, juga kejadian tidak saling lepas ya. Nah, sebelumnya Ibu terangkan dulu ya bagaimana cara mengerjakan LKPD. Sebentar. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Ini ada 4 orang, berarti kita bagi 2. Ya, mau gimana nih pembagiannya? Mau sendiri atau mau dibagi oleh Bu Guru? Sama Ibu aja, Bu. Oh ya udah. Untuk kelompok 1, Fairuz sama Nadia aja ya. Berarti untuk kelompok 2, Mei sama Ana ya. Itu pembagian kelompoknya. Nanti kalian tulis kelompok berapa dan nama kalian. Nah, ini di sini ada 3 permasalahan ya. 3 permasalahan. Ini permasalahan 1. Nanti sama pengerjaannya seperti contoh soal yang tadi sudah Ibu berikan ya. Ini ruang sampelnya itu berarti apa gitu kan, jumlahnya berarti ada berapa, banyaknya ada berapa gitu. Terus ini misal A, kejadian munculnya mata dadu prima. B, nanti kalian hitung ya, peluang munculnya mata dadu prima atau mata dadu genap. Lalu kalian jelaskan ya, permasalahan 1 ini termasuk kejadian apa ya, dan alasannya. Untuk permasalahan 2 juga sama ya. Permasalahan 3 juga sama, hanya saja di sini ada 2 kejadian ya. Jadi memang permasalahan 3 ini bisa memunculkan beberapa kejadian. Gitu. Nanti kalian simpulkan di sini ya, apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengerjakan LKPD ini. Ya, Ibu berikan waktu 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, kita stop share dulu. Oke, sekarang kan jam 10 ya. Nanti kita kembali lagi jam 10.30 ya. 10.30 dengan LKPD yang sudah terjawab. Oke. Oke. Iya, Bu. Kita tutup dulu aja ya ini Zoom meeting-nya. Nanti kita buka lagi Zoom meeting-nya. Oke, selamat mengerjakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Ini
Kalian bisa share screen kan? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti kalian jelaskan ya apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, dimulai dari kelompok 1, silakan. Baik Bu, izin sharekan ya Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Untuk kelompok 1, anggotanya itu saya sendiri, Iris oleh Sabrina, dan Nadia Nur Idola Rahmaini. Berikut yang sudah kami kerjakan. Untuk permasalahan nomor 1, sebuah dadu sisi 6 dilemparkan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu prima atau mata dadu genap? Apakah kejadian tersebut termasuk kejadian saling lepas? Kemukakan alasannya. Untuk penyelesaiannya, ruang sampelnya itu di sini berupa jumlah sisi dari mata dadunya yang berjumlah 6, jadi ruang sampelnya atau NS-nya itu 6. Terus dimisalkan A, yaitu kejadian munculnya mata dadu prima dengan anggota kejadiannya yaitu yang pertama mata dadu 2, mata dadu 3, dan mata dadu 5. Jadi NA ada sama dengan 3. Lalu untuk selanjutnya misalkan B itu sama dengan kejadian munculnya mata dadu genap. Anggota kejadian B yaitu mata dadu 2, mata dadu 4, dan mata dadu 6. Maka dari itu NB itu sama dengan 3. Lalu A irisan B yaitu dari 2, 3, 5, dan 2, 4, 6 irisannya adalah mata dadu 2, sehingga NA irisan B itu sama dengan 1, karena anggotanya cuma 1. Kemudian untuk peluang munculnya mata dadu prima atau mata dadu genap, yaitu rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Untuk perhitungan sebagai berikut, yaitu 3/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6, maka hasilnya adalah 5/6. Untuk kesimpulannya, kejadian munculnya mata dadu prima atau mata dadu genap tersebut termasuk kejadian tak saling lepas karena terdapat kesamaan dalam munculnya mata dadu prima atau genap, yaitu mata dadu 2 yang merupakan bilangan genap dan bilangan prima. Kemudian untuk permasalahan 2, dua dadu dilemparkan 1 kali secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. Apakah kejadian tersebut termasuk kejadian saling lepas? Kemukakan alasannya. Untuk penyelesaiannya, ruang sampel yang digunakan di sini adalah banyak sampel keseluruhan. Maka dari itu NS-nya itu 36. Karena 2 dadu itu masing-masing 6, jadi 6 kali 6 jadi 36. Kemudian kami misalkan P sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5. Anggota P yaitu yang pertama mata dadu 1 dan 4, mata dadu 2 dan 3, mata dadu 3 dan 2, dan mata dadu 4 dan 1. Maka dari itu NP sama dengan 4. Kemudian kami misalkan Q yaitu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Dengan anggota Q yaitu mata dadu 1 dan 6, mata dadu 2 dan 5, mata dadu 3 dan 4, mata dadu 4 dan 3, mata dadu 5 dan 2, dan mata dadu 6 dan 1. Karena itu NQ itu sama dengan 6. Kemudian peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7, yaitu peluang dari A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Dengan perhitungannya sebagai berikut, yaitu 4/36 ditambah 6/36 sama dengan 10/36, dan kalau disederhanakan menjadi 5/18. Kesimpulannya adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7 tersebut termasuk kejadian saling lepas karena munculnya mata dadu berjumlah 5 tidak mungkin bersamaan dengan munculnya mata dadu berjumlah 7. Untuk permasalahan selanjutnya akan dibahas oleh Nadia. Nah, selanjutnya itu permasalahan ketiga. Soalnya itu, seorang manajer suatu perusahaan mengambil sebuah berkas lamaran pekerjaan secara acak untuk diperiksa dari 15
berkas yang dilakukan oleh 10 PTN dan 5 lulusan PTS. Para pelamar yang mengajukan terdapat 3 pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, 7 pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, dan 5 pelamar belum memiliki pengalaman kerja. Tentukan kejadian saling lepas yang mungkin terjadi dan hitunglah peluang dari kejadian saling lepas yang diperoleh. Penyelesaian ruang sampel misalkan S sama dengan kejadian seluruh pelamar, yaitu NS sama dengan 15. Kemudian misalkan lagi A itu kejadian pelamar lulus PTN, maka NA sama dengan 10. B sama dengan kejadian pelamar lulusan PTS, maka NB sama dengan 5. Lalu C, kejadian pelamar memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, NC sama dengan 7. D, merupakan kejadian pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, maka ND-nya sama dengan 3. Kemudian E, kejadian pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja, maka NE sama dengan 5. Nah, kejadian 1, pelamar lulus PTN atau lulus PTS. Peluang dari kejadian terpilih berkas pelamar lulusan PTN atau PTS yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Maka 10/15 ditambah 5/15 sama dengan 15/15. Hasilnya 1. Artinya kejadian terpilih berkas pelamar lulusan PTN atau lulusan PTS tersebut termasuk kejadian saling lepas karena terpilihnya berkas pelamar lulusan PTN dengan lulusan PTS tidak mungkin terjadi pada waktu yang sama. Kemudian di kejadian 2, pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja. Peluang dari kejadian terpilih berkas pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja yaitu P, D gabungan E, artinya PD ditambah PE. Maka 3/15 ditambah 5/15 hasilnya 8/15. Kejadian tersebut termasuk kejadian saling lepas karena terpilihnya berkas pelamar yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja tidak mungkin terjadi pada waktu yang sama. Nah, sudah Bu. Ya, itu tadi betul ya apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Semuanya betul dari permasalahan 1, permasalahan 2, dan permasalahan 3. Nah, coba untuk kelompok 2, apakah ada jawaban yang berbeda atau sama semua? Baik, Bu. Saya Ana, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab Ya, lebih dahulu. Jadi untuk kelompok 2 kurang lebih sama ya Bu jawabannya, hanya ada yang berbeda di permasalahan 3 di kejadian 2. oke. Boleh dijelaskan bagaimana yang sudah kalian kerjakan? Baik Bu, izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Baik, jadi kami dari kelompok 2 itu anggotanya ada saya Bu, Ana, dan teman saya Mei. Ya, untuk anggotanya Mei dan saya Bu. Kemudian untuk perbedaan jawabannya di permasalahan ketiga di kejadian kedua. Jadi untuk kejadian kedua itu, pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Peluang dari kejadian terpilihnya berkas pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun yaitu peluang D gabungan C sama dengan peluang D ditambah peluang C dengan peluang D-nya itu 3/5 dan peluang C-nya itu 7/5. Jadi hasilnya 10/15 disederhanakan menjadi 2/3. Nah, jadi kesimpulannya kejadian tersebut termasuk kejadian saling lepas karena terpilihnya berkas pelamar yang memiliki
Pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun tidak mungkin terjadi pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang sama. Seperti itu, Bu. Ya tadi sudah betul ya apa yang dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Memang di kejadian 2 ini memang sengaja Ibu berikan untuk munculkan kemungkinan yang akan terjadi gitu. Seperti tadi kan kelompok 1 itu mengambil kejadian pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman. Kalau kelompok 2 ini mengambil pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Atau juga bisa kejadian pengalaman kerja lebih dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman, itu juga bisa gitu. Jadi benar apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, sebelum ke kesimpulan nih, berarti tadi kan ada kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas ya. Tadi di permasalahan 1 nih, di permasalahan 1 tadi mengatakan bahwa permasalahan itu merupakan kejadian tidak saling lepas. Nah, itu kenapa bisa mengatakan bahwa kejadian tidak saling lepas? Apa sih yang membuat itu menjadi kejadian yang tidak saling lepas? Karena ada irisan dari kejadian A dan kejadian B. Nah, adanya irisan itu berarti Adanya kesamaan. ya betul, berarti kejadian tidak saling lepas itu berarti adanya kesamaan ya antara kejadian 1 dengan kejadian 2. Coba kelompok 2 bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan. Dari apa yang sudah kalian kerjakan, lantas apa sih itu kejadian saling lepas, apa itu kejadian tidak saling lepas, dan bagaimana cara untuk menentukan peluang masing-masing. Coba, silakan. Baik Bu, izin menjawab. Jadi kesimpulannya itu untuk peluang kejadian saling lepas itu adalah peluang 2 atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Sedangkan untuk peluang kejadian tidak saling lepas itu peluang 2 atau lebih kejadian yang terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, jika A dan B adalah 2 kejadian yang saling lepas dan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan yaitu P A gabung B sama dengan PA ditambah PB. Untuk yang jika A dan B adalah 2 kejadian yang tidak saling lepas dan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan yaitu P A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menjelaskan ya. Izin stop share ya, Bu. Ya, silakan. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan LKPD ya, dan juga sudah menyimpulkan apa itu peluang kejadian saling lepas dan apa itu kejadian tidak saling lepas. Jadi tadi sudah dipaparkan ya kesimpulannya. Akan Ibu ulangi lagi kesimpulan pelajaran kali ini. Itu untuk peluang kejadian saling lepas itu adalah tadi ya benar. Peluang 2 atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, untuk mencari peluang kejadian saling lepas itu adalah peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang 2 atau lebih kejadian yang terdapat minimal 1 elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, untuk mencari peluang kejadian tidak saling lepas itu adalah peluang A ditambah peluang B lalu dikurang dengan peluang irisan A dengan B. Oke. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah mempelajari peluang kejadian
saling lepas dan membedakan antara peluang kejadian saling lepas dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Juga menentukan bagaimana peluang tersebut gitu. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan mempelajari peluang kejadian saling bebas. Jadi nanti kalian bisa mempelajari sedikit-sedikit ya tentang materi itu. Untuk tugas nanti Ibu beri di Google Classroom ya. Nanti Ibu beri info lebih lanjut. Oke. Nah, jadi seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa mempelajari gitu materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya gitu ya. Bukan hanya matematika tapi pelajaran yang lain juga ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. 3M, apa itu 3M? Mencuci tangan, Memakai masker, Memakai ya, masker, memakai masker, Jaga jaga jarak. jarak. jaga jarak. dan menjaga jarak ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu tutup ya Zoom-nya.